Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi pada bulan November sebesar 0,3%. Ini adalah inflasi tertinggi sejak Maret 2024. Adapun inflasi tahunan mencapai 1,55% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,12%. Ini adalah inflasi dalam ketiga selama 2 bulan beruntun sejak September lalu. PLT Kepala BPS Amelia Adininggar Widyasanti mengatakan, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang jadi penyumbang utama inflasi sepanjang November 2024 dengan 4 komoditas andil tertinggi bawang merah, tomat, daging ayam, ras, dan minyak goreng. Amalia menyatakan, data dari Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa hasil panen petani bawang merah pada November 2024 sangat terbatas karena memasuki puncak musim kemarau. BPS juga mencatatkan inflasi terjadi di 33 provinsi, dengan Papua sebagai yang tertinggi dan deflasi terjadi di 5 provinsi, dengan Sulawesi Barat yang mengalami deflasi 0,17%. Aktivitas manufaktur Indonesia belum juga bangkit dan kembali mengalami kontraksi pada November 2024. Kontraksi ini memperpanjang masa koreksi manufaktur tanah air menjadi 5 bulan beruntun. Mengutip data Purchasing Managers Index atau PMI yang dirilis S&P Global atau PMI Manufaktur Indonesia terkontraksi ke 49,6 pada November 2024. Angka ini lebih baik sedikit dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 49,2. Kontraksi 5 bulan beruntun ini mempertegas fakta jika kondisi manufaktur Indonesia kini sangat buruk. Terakhir kali Indonesia mencatat kontraksi manufaktur selama 5 bulan beruntun adalah pada awal pandemi COVID-19, di mana aktivitas ekonomi memang dipaksa berhenti untuk mengurangi penyebaran virus. Harga beras di tingkat penggilingan hingga eceran merosot per November 2024, seiring dengan turunnya gabah berbagai kualitas di tingkat petani. PLT Kepala BPS Amelia Adininggar Widyasanti mengatakan, harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani turun 1,86% secara bulanan menjadi Rp6.303 per kilogram. Amalia menjelaskan, merosotnya harga gabah dan beras itu dipicu oleh melimpahnya stok di berbagai sentra produksi padi, terutama di Bali, Jambi, dan Sumatera karena adanya peningkatan stok gabah kering panen dan gabah kering giling. Untuk rata-rata harga beras sendiri, di penggilingan per November 2024 turun 1,23% dibanding bulan sebelumnya dan secara tahunan turun 3,79%. Sedangkan di tingkat grosir, harga beras dibanding bulan sebelumnya turun 0,81%. Demikian juga untuk eceran yang turun 0,45% secara bulanan. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% pada blok 9 negara BRICS jika mereka menciptakan mata uang saingan untuk dolar AS. Trump menambahkan tidak ada peluang bahwa BRICS akan menggantikan dolar AS dalam perdagangan internasional, dan negara manapun yang mencoba harus mengucapkan selamat tinggal kepada Amerika. Trump sendiri memang telah berjanji untuk mengejar agenda proteksionis. Ia pun sudah mengancam tarif yang besar pada negara tetangga dan pesaing sejak kampanye. Sebelumnya, pada pertemuan puncak BRICS yang diadakan bulan lalu di Kazan, Rusia, BRICS memang membahas peningkatan transaksi non-dolar dan penguatan mata uang lokal, dan mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden dalam BRICS, dan memungkinkan penyelesaian dalam mata uang lokal sesuai dengan prakarsa pembayaran lintas batas BRICS. Ancaman Donald Trump ini juga bisa berdampak pada Indonesia. Pasalnya, saat ini Indonesia sudah resmi menjadi negara mitra BRICS yang disahkan pada KTT BRICS di Kazan bulan lalu. Perusahaan retail fashion asal Jepang Uniqlo menjadi sasaran boikot dari konsumen di China. Seruan boikot terhadap Uniqlo terjadi setelah kepala eksekutifnya Tadashi Yanai menyatakan bahwa perusahaannya tidak mengambil kapas dari wilayah Xinjiang ujung barat. Pernyataan ini memicu kemarahan di media sosial China, khususnya di platform Weibo, dengan banyak pengguna menyerukan untuk memboikot produk Uniqlo. Xinjiang
telah menjadi isu sensitif karena tuduhan penggunaan kerja paksa di wilayah tersebut. Pernyataan Yanai menambah ketegangan, mengingat China adalah pasar terbesar bagi fast retailing di luar negeri, dengan lebih dari 900 toko dan berkontribusi sekitar 20% terhadap pendapatan global Uniqlo. Sebelumnya, pada 2021, H&M juga menghadapi boikot serupa di China setelah menyatakan keprihatinannya tentang dugaan kerja paksa di Xinjiang dan memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kapas dari wilayah tersebut.